Cek. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Derandan, Sarjana Teologi. Salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Pada hari Minggu ini, kembali kita berhimpun sebagai umat Allah. Marilah kita menjadikan sukacita kita pada hari ini atas dasar bahwa kita akan kembali menghayati firman Tuhan sebagai penuntun kehidupan dalam kehendak Tuhan. Dengan bersyukur, kita beribadah dalam sorotan tema menghargai dan bersukacita atas Taurat Tuhan. Jemaat disilahkan berdiri. Mulia itu hari Tuhanku, Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Kita akan bermazmur secara berbalasan yang akan dituntun oleh Mazmur pasal 19, Mazmur 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan 15. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. hari meneruskan berita itu kepada hari, Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. tidak ada berita dan tidak ada kata, Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya,
girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, Dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, Menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh. memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman, Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya, hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu. bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar, Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela. dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan engkau berkenan akan Ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Amin. Ya Tuhan Tauratmu sempurna dan teguh, membuatku segar. Firman-Mu terang yang tidak terpedang, padanya ku gemar. Hikmat yang Kau beri, indahnya jauh lebih dari emas permata. Ya halik dunia, oleh firman-Mu lah Engkau cahayakan mata. Kita akan bersama-sama akan mendengarkan perintah mengasihi dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Demikian, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Maha Kasih yang ilahi, hikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota dunia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, saatnya
Ya, kita akan bersama-sama mengakui akan dosa-dosa kita, dan karena itu marilah kita membuka seluruh hidup kita di hadapan Tuhan dan mengakui dosa kita. Ya Tuhan, secara sadar maupun tidak sadar, kami belum sempurna untuk menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun hidup kami. Iman kami belum bertumbuh sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dalam pengharapan akan kasih dan pengampunan-Mu, kami mohon, ampunilah segala dosa kami, kasihanilah kami yang berdosa ini, ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkannya. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Yesus menjamaku, diriku ciptaan baru. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, mensyukuri atas berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Saatnya kita diberikan kesempatan untuk menyatakannya melalui persembahan. Untuk itu, dengarkanlah nats persembahan dari Mazmur
67 ayat 4, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kita mengiringi persembahan dengan hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat itu yang kami perlu. Menetes berkat biar tercurah penuh. Hujan berkat dan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan lurah. Bunyi derai terdengar, hujan berkat itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru, bela dengan limpah ruah, agar genap sabdamu. Hujan berkat itu yang kami perlu. Berkat biar tercurah penuh. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan bacaan yang pertama
dari Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 9, dan kemudian bacaan yang kedua 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31, dan bacaan yang ketiga dari Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 30. Namun sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Tuhan sudah menyertai kami dalam minggu yang lalu. Bahkan semalam Tuhan sudah menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Dan Tuhan menganugerahkan bagi kami hari Minggu ini untuk kami gunakan bersama-sama menyembah Engkau, dan kami telah hadir dalam rumah-Mu yang kudus di sini. Dalam persekutuan kami ini Tuhan menyembah Engkau, kami hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berkuasalah atas diri kami, sebab kami menyadari kami ini adalah manusia yang lemah, penuh dengan keterbatasan, terlebih khusus buat hamba-Mu. Namun kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, dan kiranya apa yang kami dengarkan bersama akan tetap menjadi bagian dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Allah Kudus, setiap kami yang hadir telah sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus kami datang berdoa kepada firman yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nehemia 8 ayat 1 sampai 9. Dan Lembaga Alkitab memberi judul Pembacaan Kitab Hukum Hari Raya Pondok Daun. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan Taurat itu. Esra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matitya, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, Maaseya, sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi daripada semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua Bani Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti.
Pembacaan kita yang kedua terambil dari Pertama Korintus 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-31. Pertama Korintus 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Karena semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan kamu dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian firman Tuhan. Haleluya.
Kita akan lanjutkan pada pembacaan yang ketiga dari Injil Lukas pasalnya yang keempat ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30. Kalau kita sudah mendapatkannya, mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat Ia masuk ke dalam rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya Ia menemukan nats, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nats ini, sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah Ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah Ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Ya Tuhan, pengharapan kami. Ya Tuhan, pengharapan kami, bagaikan rusa merindukan air.
Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi bahan utama kita hari ini, yaitu bacaan kita yang pertama, Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Ya, lalu kemudian kita dituntun satu pokok penekanan hari ini menghargai dan bersukacita atas Taurat Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin ya kita semua yang hadir ini adalah orang-orang yang taat untuk beribadah ya kepada Tuhan. Ya, dan taat beribadah kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya ialah, selain itu kira-kira masih adakah orang yang tidak menyatakan hal yang demikian? Ya, terlebih khusus bagi kita sebagai orang Kristen. Ya, kira-kira masih adakah yang orang-orang seperti itu yang tidak suka beribadah atau tidak suka untuk mendengar firman Tuhan? Kira-kira ada ya? Atau tidak ada lagi? Ya? Tapi tidak, saya tidak mengkas atau yang orang-orang yang seperti itu. Ya, termasuk kita yang ada di Jemaat Biring Kanaya ini. Ya, mudah-mudahan ya tidak ada anggota jemaat Tuhan yang ya mempola hidupnya ya dengan tidak suka beribadah dan tidak suka untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, pertanyaannya, ya mengapa mereka tidak suka untuk beribadah? Ya, dan mengapa mereka tidak suka untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, terlebih khusus untuk datang beribadah itu tentu ada bermacam-macam alasan mereka. Ya, di antara mereka ada yang mengatakan ya bahwa rugi ya kalau pergi beribadah. Ya, tidak menguntungkan. Ya, mengapa tidak menguntungkan? Ya, karena justru ya kalau kita ke gereja, bukan gereja yang memberikan uang, ya tetapi kitalah yang memberikan uang ya kepada gereja. Ya, sehingga ada yang mengatakan bahwa dan karena itu ya saya lebih bagus ya membuka usaha saya, ya kan? Membuka usaha saya, ya membuka perasaan atau pakai gunting belok, ya. Nah, kalau 1,5 jam itu atau 2 jam itu saya manfaatkan untuk menggunting rambut orang, paling tidak ada 10 orang, dan itu berarti ada uang masuk kantong saya 100.000 dalam 2 jam. Kali 1 hari berapa memang? Ya, jadi orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu saudara-saudara, ya hitung-hitungan kepada Tuhan. Untung rugi. Ya, orang seperti ini tidak menyadari bahwa hidup dan semua yang ada padanya itu bukan miliknya, tetapi itu adalah milik Tuhan yang harus ia persembahkan. Ya, berarti bahwa ia hanya fokus pada dirinya dan ia tidak pernah fokus ya untuk kemudian menyembah kepada Tuhan. Ya, seperti itu. Ya, ada juga Bapak Ibu saudara-saudara
yang mengatakan bahwa saya ke gereja itu membuang-buang waktu saja. Lebih baik saya mengerjakan ini, lebih baik saya mengerjakan itu. Ya kalau misalkan ke sawah, ya lebih baik saya ke sawah. Ya kalau misalkan di desa, lebih baik ke sawah atau kebun. Ya daripada saya pergi ke gereja, ya tidak menguntungkan buat perekonomian saya. Ya dan karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, ya di beberapa tempat kalau misalkan di desa, ya banyak orang Kristen yang justru menanam padi pada hari Minggu. Sekali lagi, banyak orang Kristen yang menanam padi pada hari Minggu. Ya. Kalau kita tanya mengapa menanam pada hari Minggu? Pak Pendeta, bibit kami ini bibit sudah tua, sudah lewat. Ya dan karena itu kalau tidak ditanam pada hari ini akan rusak. Ya, akan rusak. Lalu kemudian persoalannya, ya ketika ada urusan, ada orang yang mengajak ke kampung halaman untuk pesta, entah itu rambu solo, entah itu rambu tuka. Oh ditinggalkan itu padi. Labiran bosi kela. Tak mernamai langang kampung berpartisipasi dengan keluarga yang ya seperti itu. Nah itu berarti bahwa ya orang seperti itu tidak membutuhkan lagi firman itu, tidak membutuhkan Taurat itu. Ya menjadi kebutuhan utama dan pertama dalam hidup. Ya ada juga Bapak Ibu saudara-saudara yang pergi ke gereja tapi ya di sini kan tidak ada seperti itu. Ya hanya untuk mengisi waktu saja, mengisi waktu senggang. Ya. Ya di tempat-tempat lain ya ada yang seperti itu, tapi tidak semua tempat. Ya pergi ke ibadah itu hanya mengisi waktu senggang dan karena itu ya kalau ke gereja bukannya ia mengikuti rangkaian ibadah itu, tapi kok madok kobami dinan ataupun ya kalau diajak berdiri, duduk, ya ia sibuk sendiri. Ya. Sementara berdiri melihat HP-nya, ya. Sementara dengar khotbah, ya, selfie. Lalu kemudian natiro to puduk na lanto. Natiro to puduk na batum basana kompula itu puduk na ngapasusi mutemi. Ya. Kemudian napasangi mo stiker atau masker. Ya seperti itu. Ya. Orang ini kadang napa matua, ya sibuk. Ya berarti bahwa ibadah itu hanya dipakainya, digunakannya untuk mengisi waktu senggang. Daripada tinggal di rumah tidak ada yang dibuat apa-apa, lebih baik ke gereja. Ya, jadi tidak fokus. Nah ada juga yang seperti ini Bapak Ibu saudara-saudara, tapi ya kalau menurut saya di Makassar tidak ada orang yang seperti itu. Ya. Termasuk kita yang ada di ya jemaat Beringkanaya. Ya bahwa ya banyak yang rajin ya katakanlah dalam pelayanan seperti itu. Ya. Ia tidak fokus pada pelayanannya, ia rajin bukan semata-mata untuk kemudian ya melayani Tuhan. Ya tetapi ada motivasi tertentu. Ya. Motivasinya ialah kalau ia tampil, ia dipuji dan diakui orang menyangkut soal talenta, soal karunia Tuhan yang sudah melekat pada dirinya. Ya jadi talenta yang ada padanya itu dia gunakan ya bukan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk melayani Tuhan, tetapi ia mau gunakan itu supaya orang lain memuji dan mengakui kehebatannya atau keahliannya. Ya makanya saya katakan tadi kalau di sini ya sepanjang ya pengamatan saya ya tidak ada anggota jemaat seperti itu. Ya terlebih khusus buat saudara-saudara kita yang
mengambil bagian dalam setiap pelayanan. Mereka semua dengan tulus ikhlas untuk memberi diri untuk pelayanan. Ya, sementara itu ya mendengarkan firman Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi bahan utama kita dari Nehemia ini ya sesungguhnya harus menjadi ya contoh bagi kita semua. Menjadi contoh bagi semua umat pada sepanjang masa. Ya. Ya, di mana dalam penghimpunan persekutuan yang luar biasa yang dihadiri oleh ya 42.000 ya laki-laki dewasa. Ditambah lagi 7.000 ya perempuan, ada berapa ribu lagi anak-anak. Kalau saya hitung-hitung ada sekitar 50.000 orang hadir dalam perhimpunan pada waktu itu. Ya sesuai dengan ya konteks ya pembacaan hari ini dari Nehemia. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara. Antusias jemaat umat Tuhan pada waktu itu mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam persekutuan yang luar biasa. Begitu banyaknya. Ya biasanya Bapak Ibu saudara-saudara, kalau dalam sebuah perhimpunan atau sebuah perkumpulan ya dan diikuti oleh begitu banyak orang, itu tidak bisa dijamin keamanannya. Termasuk juga tidak bisa dijamin kesetiaan mereka untuk ya mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pasti inandembam itu ya maningo. Ya. Ya apalagi pada waktu itu ya di padang yang begitu luas. Ya, tidak di dalam gedung seperti ini. Yaitu berpeluang besar untuk menggunakan kebebasan mereka. Tetapi ini tidak. Ya di sudut manapun mereka tidak pernah mengalihkan perhatian mereka untuk mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan Taurat Tuhan, ajaran Tuhan yang disampaikan oleh Imam Ezra. Ya waktu itu yang menjadi imam adalah Ezra. Nah dalam pembacaan kita mendengarkan bahwa Ezra itu adalah seorang imam yang punya karunia, punya talenta yang luar biasa. Iya. Ia adalah seorang ahli kitab dan ia bisa menulis kitab dan ia bisa menjelaskan dengan baik. Ya, setiap isi kitab itu luar biasa karunianya. Dan karunia yang Tuhan berikan kepadanya ia gunakan untuk membangun jemaat, membangun kerohanian umat Tuhan pada waktu itu. Luar biasa. Ia tidak menarik keuntungan apa-apa. Ya tidak seperti yang terjadi sekarang ini. Ya ada banyak orang-orang hebat. Ya dalam persekutuan kita sebagai gereja Tuhan secara keseluruhan. Ya tetapi biasa kehebatan mereka itu dia manfaatkan untuk keuntungan sendiri, bukan untuk sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Ya seperti itu. Ya kalau saya secara pribadi ya tidak ada talenta yang luar biasa, tetapi ya pasti adalah ya talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Ya talenta itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalipun ya tidak terlalu luar biasa, tetapi ya talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu kita harus tetap menggunakannya untuk membangun persekutuan kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja. Ya kita yang ada di jemaat Beringkanaya ini ya berapa ribu kita dari kita sang sabu mintu dela ya karena 360 kalau tidak salah. Ya paling tidak dalam satu rumah tangga itu ada 4 orang. Kalau dikali bawah itu kira-kira. Ya, semua punya karunia talenta yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Sekalipun itu ia kembar. Ya seperti itu. Sekalipun ia kembar. Ya dan semua talenta-talenta itu Bapak Ibu saudara-saudara kita pakai untuk membangun persekutuan kita sebagai gereja dan jemaat Tuhan, bukan justru sebaliknya. Ya kita gunakan
ya untuk memuliakan diri sendiri, yang seperti ya motivasi orang yang saya sebutkan tadi. Ya tak dapat disangkal bahwa ya sampai sekarang ini ada orang yang punya motivasi seperti itu. Ya, dan motivasi seperti itu tidak bisa dipelihara dalam ya jemaat Tuhan. Ya karena itu akan ya mengacaukan ya persekutuan itu. Nah, kita mencontoh apa yang dinyatakan oleh Imam Ezra. Ya termasuk juga Nehemia. Ya, Nehemia waktu itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ia sudah kembali dari pembuangan, lalu kemudian ia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membangun tembok Yerusalem. Ya, Nehemia lah yang membangun itu. Ya, yang diberi tugas oleh Raja Persia ya untuk membangun kembali tembok itu ya sebelum orang Israel masuk kembali atau kembali dari pembuangan. Ya. Nah, perkumpulan yang terjadi pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudara adalah perkumpulan orang-orang yang telah mengalami penderitaan selama kurun waktu 70 tahun lamanya. Ya, di pengasingan. Ya, selama kurun waktu Bapak Ibu Saudara-saudara 70 tahun lamanya, ya tentu orang Israel ya tidak tidak tetap jumlahnya seperti itu saja, tetapi semakin bertambah dari tahun ke tahun. Ada generasi yang lahir dari mereka. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa di pembuangan itu mereka sama sekali tidak pernah menerima apa yang disebut dengan pengajaran-pengajaran Taurat Tuhan. Ya. Tidak pernah mereka menerima apa yang disebut dengan bimbingan-bimbingan rohani. Ya. Mengapa demikian? Ya, karena mereka sedang menerima penghukuman dari Tuhan. Ya, seperti itu bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, jangankan 70 tahun. 2 tahun saja Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak melaksanakan kebaktian rumah tangga. Toh? Pirata mereka itu tak pernah dilaksanakan kebaktian rumah tangga. 2 tahun lebih. Ya, lebih sedikit. Ya, anggaplah 2 tahun. Ya, sudah 2 tahun. Lalu kemudian kemarin responnya ya peserta rapat pleno dengan mengatakan setelah membahas menyangkut soal ya ibadah-ibadah dan terlebih khusus menyangkut kebaktian rumah tangga, ya peserta mengatakan, Pak Pendeta, kita ini sudah rindu sekali ya untuk kita bersama-sama kumpul-kumpul lagi dalam kebaktian rumah tangga. Nah, bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara kerinduan seperti itu. Ya, melakukan ini aku mau. Ya, itu baru 2 tahun, apalagi kalau 70 tahun kita tidak pernah mendengarkan ya tentang Tuhan itu, tentang firman Tuhan itu. Ya, wajarlah kalau misalkan ya orang yang sudah pulang dari pembuangan punya kerinduan seperti itu. Ya. Dan tawaran untuk mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara itu bukan tawaran dari Ezra. Ya. Bukan tawaran dari Ezra, Imam Ezra. Tetapi itu adalah inisiatif dari ya peserta perkumpulan perhimpunan pada waktu itu. Mereka meminta kepada Ezra untuk kemudian menyampaikan Taurat Tuhan itu. Menyampaikan firman Tuhan itu, karena firman Tuhan waktu itu belum seperti ini. Ya, masih dalam kitab gulungan. Ya, masih digulung seperti ini. Ya. Digulung-gulung seperti ini. Ya. Ya, karena dalam bahasa Ibrani ya bukan dibaca dari sini tetapi dibaca dari sini. Ya, sementara itu dibuka seperti ini, ya dibaca, lalu kemudian setelah itu baru digulung dan digulung. Ya.
belum bisa dibaca secara bebas oleh umat Tuhan. Masih hanya dibaca sebatas pada imam itu sendiri dan ahli-ahli Taurat. Mereka minta tolong bacakan itu, karena itu adalah kebutuhan utama mereka. Mereka sangat lapar terhadap firman Tuhan. Karena itu mereka memohon kepada Imam Esra untuk menyampaikan kebenaran firman itu sendiri. Mulai dari pagi sampai siang. Nah, bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, ya kalau kita mendengarkan firman Tuhan dari pagi sampai siang, kalau kita sekarang ini kira-kira masih bisa bertahankah? Ya, misalkan kita duduk saat ini, mulai dari pagi ini saya menyampaikan firman dari saat ini sampai ke sore nanti, kira-kira bisa enggak kita bertahan? Tidak bisa. Jangankan dari pagi sampai ini 20 menit saja. Ya, kalau orang yang tidak fokus terhadap pemberitaan firman Tuhan itu kok sanda bama itu apa napogau tuh? Nalam untuk HP na to, nama foto-foto to, ya tuh. Ya, untuk menghilangkan kejenuhan, atau bisa masak bama atau susi lendong. Ya, biasa kan tahu masak susi lendong tuh. Ya, mungkin kalau kita di Mangkasa ini ya jarang yang masak seperti lendong karena kita tidak terbiasa dengan lendong. Ya, seperti itu. Nah, kalau orang sudah masak seperti itu berarti jengkel mo tuh. Ya. Apalagi kalau disertai dengan gesekan-gesekan kaki. Ya. Makan ini mo tembok ditirok kok ya sabah. Jombang mo lentek na usap itu tembok. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Daya tahan tubuh mereka, daya tahan penglihatan dan pendengaran mereka itu luar biasa. Nah, bisa dibayangkan pada waktu itu sekitar 50.000 orang. Nah, waktu itu belum ada alat seperti ini membesar suara. Ya, bagaimana kasihan ya Esra sebagai seorang diri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untung saja bahwa ya ada orang-orang yang ada di sampingnya itu membantu dia untuk ya menjelaskan apa yang disampaikan melalui firman Tuhan. Ya, jadi dia tidak sendirian. Ya, tetapi dialah yang pemberita utama. Di mana ia sampaikan itu? Dalam pembacaan kita tadi kita mendengarkan bahwa ia memanfaatkan mimbar yang sudah ada itu sebagai sentral, sebagai pusat pemberitaan firman. Ya, jadi mimbar ini ya bukan ditaruh sembarang seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini bukan untuk gagah-gagahan, ini bukan untuk ya memperlengkapi aksesoris dalam gedung gereja. Ya, tetapi mimbar ini dimanfaatkan sama seperti ya dalam perikop pembacaan tadi, bahwa itu menjadi sentral, menjadi pusat untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya, dan karena itu ditempatkan di tengah-tengah. Ya, sehingga ketika kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, pandangan kita ke depan. Ya, bukan ke samping, bukan ke bawah atau ke atas dan sebagainya. Jadi ya saya secara pribadi ya agak kurang nyaman kalau ada orang mengatakan bahwa mimbar ini membatasi ruang gerak mereka. Ya, untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, lalu kemudian tidak memanfaatkan mimbar itu untuk ya menyatakan pelayanan firman. Ya, dan kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, ya bahwa mereka yang meminta dan karena itu berdasarkan permintaan itu mereka fokus. Ya, bisa saja dibandingkan dengan kita. Ya, kalau misalkan kita mau melaksanakan ibadah, itu lain sekali responnya kita sebagai keluarga kalau ibadah itu yang kita minta dengan ibadah yang diatur oleh majelis gereja. Ya tuh. Kalau kita yang minta, oh bersemangat sekali. Iya kan? Bersemangat sekali. Bahkan kita menelpon tetangga, dah kok nama kumpulan kini Banuale. Iya. Bahkan keluarga di luar kita telepon, jangan lupa yang saya sampaikan itu hari. Kita sebentar sore datang untuk beribadah. Iya.
Nah, dibandingkan kalau misalkan ibadah rumah tangga, tapi saya kurang tahu kalau di sini, karena selama ini saya belum tahu, saya belum pernah berumah tangga, ya ibadah rumah tangga, ya seperti itu. Ya kalau di desa-desa biasa kalau ibadah yang diatur oleh majelis gereja kurang direspon oleh rumah tangga itu sendiri, kecuali ibu-ibu, istri-istri itu yang paling merespon. Nama ibadah rumah tangga mato, ya tidak hadir itu bapak rumah tangga, iya toh? Batu menalang membuni. Apalagi kedikua ibadah PWGT mo. Oh tak pisah mo to. Malah dikana tampil indo anak-anak. Tapi anak yang kumpulan, oh indo anak nan temani dengan setia. Ya PPGT juga begitu. Anak pakai bakti rumah tangga batu minolai male. Iya. Demikian juga dengan bapak-bapak, anak yang pakai baktian tu PPGT, nah sangat kumua tanya ke baktiannya. Ya batu minolai. Iya. Ya seperti itu, tapi saya akui istri-istri, ibu-ibu, ya tidak pernah ya melupakan untuk ya dalam ibadah. Ya apalagi kalau rumah tangga, ya ibadah rumah tangga itu adalah ibadahnya oleh rumah tangga itu sendiri, ayah, ibu, anak-anak dan setiap orang yang ada dalam rumah. Ya makanya saya katakan tadi, ya memang si cengarang ke apa di palaku, nah kalau tak di palaku. Yang di palaku biasa serius ki, tapi anak tak di palaku agak kurang direspon. Tapi kalau di sini tidak ada begitu, ya toh? Ya tidak begitu. Ya dan saya yakin dan percaya ke depannya ini, ya semua anggota keluarga dalam setiap rumah tangga, ya semua punya motivasi yang kuat untuk mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya apalagi kita sekarang ini tidak ada lagi alasan sebenarnya untuk mengatakan saya tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, saya tidak pernah membaca firman Tuhan. Ya kalau pada zaman dulu ya orang itu hanya disarankan untuk mendengar bukan untuk membaca. Ya kan? Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, ini belum disebar luas. Apa yang mereka mau baca? Ya, nah hanya satu, itu hanya untuk miliknya para imam yang harus ditempatkan di dalam bait Allah. Ya, jadi belum menjadi bacaan bebas apalagi kita sekarang ini. Ya. Sudah ya bebas diterjemahkan dan bisa kita baca dan bisa kita dengar. Jadi tidak ada alasan ya bagi kita. Dan dengan demikian, ya, kesempatan seluas-luasnya bagi kita untuk fokus mendengarkan ya kebenaran firman itu seperti yang dinyatakan oleh umat Israel. Dan ketika mereka mendengarkan, ketika Esra membuka firman Tuhan itu, ya maka secara spontan tanpa napokadan Esra kumua, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan silahkan berdiri. Ya tetapi mereka secara spontan. Karena apa? Karena menghargai firman Tuhan itu, menghargai dan menghormati firman Tuhan yang akan disampaikan, yang akan menjadi penuntun kehidupan mereka. Dan karena itu manena buka ya Yeskia susito secara spontan jemaat Tuhan berdiri. Posisi mau tetap pogau nina toh ya secara spontan ya Bapak Ibu berdiri. Ya, dan saya yakin dan percaya ke depannya ya kalau ya sesuai dengan petunjuk dalam liturgi dan biasa sudah ditulis di situ, jadi pemandu liturgi tidak perlu lagi Bapak Ibu saudara-saudara silakan berdiri, tetapi itu secara spontan. Ya kita ya berdiri merespon firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Ya, itulah maknanya mengapa kita harus berdiri, yaitu menghargai dan menghormati dan bersukacita dengan firman Tuhan. Jangan manuku-nuku. Ya. Seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Esra, oleh Imam Esra. Yang disampaikan oleh Imam Esra itu bukan hanya menyangkut soal yang mereka suka-suka, tetapi mereka juga, ya, Esra juga menyampaikan hal yang sangat tajam, mengkritik sikap hidup orang Israel yang menutup hatinya bagi Tuhan, ya sehingga penghukuman Tuhan terjadi. Dan itu disampaikan, dan jemaat Tuhan menyambut dengan penuh sukacita dengan mengatakan, amin, amin. Nakwa tongan to. Inang kami itu terakosik. Kami yang tidak mau dengar-dengaran. Karena apa? Dikuasai oleh dosa,
dikuasai oleh kesalahan. Ngakui. Ya selain itu mereka mengakui bahwa memang Tuhan itu sangat sabar. Tuhan itu penuh dengan kesabaran. Tidak menghukum mereka setimpal dengan kesalahan mereka. Ya kalau setimpal dengan kesalahan mereka, mereka harus dibinasakan. Harus binasa, sudah harus lenyap dari bumi ini. Ya seperti itu. Ya tetapi Tuhan menyatakan kasih dan kemuliaannya kepada mereka. Ya sehingga umat Tuhan dalam menyambut firman Tuhan itu seperti yang saya katakan tadi, dalam firman Tuhan ini mengatakan bahwa mereka secara spontan mengatakan amin, amin. Lalu kemudian mereka mengangkat tangan. Apa maknanya itu? Mereka menyerahkan hidup kepada Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami, pimpin kami. Sama halnya Bapak Ibu saudara-saudara, ya kalau kita berdoa, ya melipat tangan seperti ini menunjukkan bahwa kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ya sama seperti kalau seseorang itu diborgol, ya orang diborgol itu menyerahkan hidup kepada orang yang memborgolnya, terserah yang memborgolnya itu mau dikemanakan dia, ya menyerahkan diri sepenuhnya. Demikian pun juga dengan kita. Kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, lalu kemudian ya umat Tuhan itu di sini dikatakan mereka lalu kemudian sujud di hadapan Tuhan. Ya, lalu kemudian apakah hanya sekedar sujud begitu, tetapi apa? Kita mendengarkan bahwa umat Tuhan itu sujud, lalu kemudian bisa kalumbang toh. Apa sana? Toh ke sisir apa toh? Lumbang sama toh? Sujud lalu kemudian seperti itu. Ya. Muka sampai ke tanah. Seperti yang dipraktekkan oleh saudara-saudara kita di seberang. Ya, lalu kemudian tangan mereka itu menjurus ke depan begini. Ya, muka di apa namanya? Muka di dalam tanah di atas tanah, lalu kemudian tangan ke depan seperti ini. Mengkanorong. Tiarap di hadapan Tuhan. Datang mengkanorong, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Konde mo kandik kaupuang. Toma dosa kan. Kami ini adalah orang yang berdosa. Karena itu ampuni kami. Ya saya yakin dan percaya Bapak Ibu saudara-saudara, ya apa yang sampaikan oleh Nabi Nehemia dalam perikop pembacaan ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu saudara dan saya, ya dalam menumbuhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan juga dalam persekutuan kita dengan sesama. Ya dan saya yakin dan percaya bahwa setiap saat kita menghargai dan menghormati ya firman Tuhan itu atau ya Taurat Tuhan atau Alkitab itu dan berita yang ada di dalamnya membuat Bapak Ibu saudara dan saya menjadi bersukacita. Hari ini anak kekasih kita atau cucu kekasih Richard akan menerima pelayanan baptisan kudus. Ya ia belum tahu apa-apa dan ia sendiri tidak tahu apa itu baptisan kudus. Ya tetapi bagaimanapun ya seperti pada penjelasan saya kemarin ya bahwa setiap anak-anak Tuhan ya harus menerima pelayanan baptisan kudus dan karena itu Yesus katakan jangan jauhkan anak-anak itu daripadaku. Bimbinglah dia dan ia bertumbuh dewasa dan menjadi orang Kristen yang setia yang menghargai dan menghormati firman Tuhan dan kemudian kalau firman Tuhan disampaikan kepadanya ia tetap bersukacita. Karena apa? Karena firman itu akan menjadi penuntun jalan hidupnya. Bahkan menjadi penuntun jalan hidup bagi kita semua. Amin. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, ya kalau kita mau hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, maka firman Tuhan yang ada pada kita itu harus menjadi ya bagian dalam hidup kita dan kita jadikan sebagai penuntun untuk menuntun jalan hidup kita sebagai orang yang percaya. Ya dan karena itu ya kita semestinya
Amin. Nah, sekarang ini kita akan melaksanakan baptisan kudus ya kepada anak kekasih Richard Ralph Lapua. Dan ini adalah pelayanan firman secara kelihatan. Dengarkanlah perkataan titah baptisan kudus itu seperti yang dititahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adapun arti baptisan kudus itu seperti berikut. 1. Setiap kali kita menghadiri pelayanan baptisan kudus, kita mengaku bahwa kita semua telah dikandungkan dan diperanakkan dalam dosa, sehingga tak dapat kita memasuki kerajaan Allah kalau tidak diperanakkan pula. Hal itu diajarkan kepada kita oleh tanda baptisan kudus, agar supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah serta menaati keselamatan dan pengudusan kita hanya daripadanya. Yang kedua, baptisan kudus menyaksikan dan memateraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Sebab itu kita dibaptiskan ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dibaptiskan ke dalam nama Bapa menyaksikan dan memateraikan kepada kita bahwa Ia mengadakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan ahli warisnya. Dibaptiskan ke dalam nama Anak menjaminkan kepada kita bahwa Ia menguduskan kita dalam darahnya dan mempersatukan kita dengan maut dan kebangkitannya, sehingga kita dibebaskan dari hukuman atas dosa kita dan dibenarkan di hadapan Allah. Dibaptiskan di dalam nama Roh Kudus memeteraikan bahwa Ia hendak tinggal dalam kita dan memberikan kepada kita dalam persekutuan dengan Kristus suatu kehidupan baru dari hari ke hari. Yang ketiga, karena tiap-tiap perjanjian selalu mempunyai dua pihak, maka oleh baptisan itu dinasihatkan dan diwajibkan untuk mulai hidup baru, yaitu supaya kita mengasihi Allah Tuhan kita dengan sebulat-bulat hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Lagi pula patutlah kita menjauhkan diri dari dosa, mematikan manusia kita yang lama, serta hidup berbakti kepada Tuhan. Jikalau karena kelemahan kita jatuh ke dalam dosa, janganlah kita meragukan akan anugerah Allah lalu berkanjang dalam dosa, karena baptisan itu adalah materai dan kesaksian yang sungguh bahwa Allah setia memeliharakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita. Meskipun anak-anak kita itu belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk menegahkan mereka daripada baptisan kudus, karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, maka aku akan meneguhkan perjanjianku antara aku dengan dikau dan dengan anak cucumu kemudian daripadamu, dengan bangsanya, yaitu suatu perjanjian yang kekal, bahwa aku menjadikan Allah bagimu dan bagi segala anak cucumu kemudian daripadamu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Pada zaman dahulu Tuhan Allah menyuruh Abraham menyunati anak-anaknya akan menjadi tanda perjanjian dan materai kebenaran. Tetapi setelah Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di atas Golgota, maka kita tidak lagi disunatkan seperti yang telah dilakukan oleh manusia, melainkan dengan sunat Kristus, yaitu dikuburkan dengan Dia dalam baptisan dan dibangkitkan juga dengan Dia kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Sebab itu haruslah anak-anak itu dibaptiskan, karena mereka itu pun adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ibu dan bapak berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya
serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Dan yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis hari ini yaitu Bapak Marlinus Bintan dan Ibu Rusmayanti Lafuah. Jadi silahkan untuk berdiri. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Sebab itu haruslah kita membaptis anak-anak kita itu berdasarkan perintah itu. Dan jangan karena kebiasaan saja atau karena kepercayaan yang sia-sia. Agar nyata bahwa saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis. Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. 1. Mengakukah saudara bahwa anak-anak kita pun telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa? Sebab itu takluk ke bawah segala jenis sengsara bahkan berada di bawah kutuk Allah, tetapi telah dikuduskan dalam darah Kristus sehingga olehnya patut dibaptiskan. Apa jawab saudara? Apakah saudara mengaku? Ya, terima kasih. Yang kedua, percayakah saudara bahwa pengajaran dalam Alkitab yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah pengajaran yang benar dan sempurna mengenai keselamatan? Apa jawab saudara? Apakah saudara percaya? Ya, saya percaya. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya akan mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus sesuai dengan pengajaran yang tersebut di atas? Apa jawab saudara? Apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Terima kasih. Aleluia.
Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya kita akan masuk dalam doa syafaat, dan mari kita memusatkan perhatian kita, lalu kemudian kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa syafaat. Untuk itu mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas kehadiran-Mu dalam ibadah ini. Sebab tanpa kehadiran Tuhan kami tidak akan berkonsentrasi dengan baik. Kehadiran-Mu melalui kuasa Roh Kudus itulah yang senantiasa menjaga kami, dan firman-Mu yang kami dengarkan akan tetap menjadi bagian hidup kami, dan itulah yang mengantar kami untuk memulai hidup kami dalam pekan ini, untuk kami melakukan tugas dan tanggung jawab, baik itu di rumah maupun di tempat kerja atau di tempat usaha, atau dimanapun Tuhan hadirkan kami untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan, termasuk pelayanan-pelayanan yang akan kami alami dan nyatakan di tengah-tengah jemaat Tuhan, di jemaat Beringkanaya di tempat ini. Terlebih khusus kepada kami majelis gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, dan para pekerja gereja. Berikan kami kekuatan Tuhan, sebab tanpa kekuatan itu kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyatakan kasih Tuhan di dalam jemaat Tuhan, di jemaat Beringkanaya. Ya Bapa kami di surga, dan kami yakin dan percaya bahwa segenap warga jemaat-Mu akan tetap mendorong kami melalui doa mereka, mendukung kami, sehingga melalui doa mereka itu Tuhan jawab, dan Tuhan tetap memberikan kami kekuatan untuk menyatakan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan segenap jemaat Tuhan, Engkau pun tetap menguatkan mereka untuk kemudian menyatakan kehadiran mereka sebagai umat Tuhan yang Engkau telah pilih secara khusus, secara spesial bagi kemuliaan Tuhan, sehingga dalam kata, dalam penglihatan dan pendengaran dan sikap hidup kami setiap hari, firman Tuhan hari ini akan tetap menata kehidupan kami. Dan kami pun yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati anak-anak kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami karena pekerjaan dan pendidikan mereka. Demikian juga dengan orang-orang tua kami Tuhan, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan menguatkan mereka. Demikian juga dengan keluarga kami Tuhan. Anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, kami yakin Tuhan tetap memberkati sehingga mereka bertumbuh secara fisik dan rohani. Dan semua pertumbuhan itu mereka alami, dan mereka pun menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan dalam hidup. Termasuk kepada anak-anak remaja kami, anak-anak muda kami. Kami percaya Tuhan tetap memberkati, dan mereka menggunakan masa muda mereka, masa remaja mereka dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur bersama dengan beberapa saudara-saudara kami yang dalam pekan yang lalu Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka. Dan kami yakin dan percaya Tuhan menyempurnakan dan terus menyempurnakan sukacita mereka untuk perjalanan kehidupan selanjutnya. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang jika dalam pekan yang lalu dan juga pada hari Minggu ini ada di antara mereka yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia pernikahan. Jadikanlah rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang setia kepada Tuhan. Kami pun bersyukur bersama Tuhan kepada saudara-saudara kami yang mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan, dan juga yang selesai dalam studi mereka, terlebih khusus pada dunia perguruan tinggi, dan juga yang mendapatkan pekerjaan, yang sembuh dari penyakit, dan juga berbagai macam kesuksesan lain yang Tuhan nyatakan kepada kami sebagai anak-anak-Mu.
kami yakin Tuhan tetap memberkati. Bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami yang sedang dalam persiapan mereka untuk menghadapi ujian akhir di tahun ajaran ini, di sekolah mereka masing-masing, Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kesehatan, memberikan kemampuan mereka untuk mengolah setiap mata pelajaran yang mereka terima di sekolah mereka masing-masing. Dan ketika mereka saatnya untuk menghadapi ujian, mereka menghadapi itu dengan baik. Juga ya Tuhan, perkenankan kami bersama-sama untuk berdoa dan mendukung di dalam doa beberapa anak-anak-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, seperti yang dialami oleh ayahanda dari Bapak Ruben Tappe di Rumah Sakit Antam Pomala. Saudara kekasih kami, Bateng, anak dari Bapak Yakob Kendek yang dirawat di Rumah Sakit Stella Maris, Bapak Hendrik Perlayukan yang dirawat di Rumah Sakit Unhas, dan demikian juga dengan saudara-saudara kami yang lain yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi. Kami yakin Tuhan tetap memberkati mereka semua, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, sehingga baik itu perawatan keluarga maupun dokter dan para perawat, semuanya akan Tuhan berkati dan akan menjadi alat kepulihan kesehatan mereka. Terlebih khusus obat-obatan, makanan dan minuman, baik yang sementara dan yang masih akan dinyatakan kepada mereka, Tuhan tetap memberkati. Demikian juga ya Tuhan bagi kami anak-anak-Mu yang sedang berobat jalan, kami percaya Tuhan tetap memberkati sehingga proses berobat jalan kami boleh tetap berjalan dengan baik. Ya Bapa di surga, kami tetap berdoa dan mendukung dalam doa untuk anak-anak-Mu yang berada dalam duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, seperti yang dialami oleh Bapak Jerianto Tanga atas meninggalnya Om Kekasih di Kendari, dan kemarin jenazah telah diantar ke Toraja. Demikian juga bersama dengan Bapak Simon Bongi atas meninggalnya kakak sepupu tadi malam di Rumah Sakit Stella Maris. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap hadir melalui kuasa Roh Kudus untuk tetap menghibur keluarga kami ini, sehingga mereka tetap terhibur oleh kehadiran Roh Kudus dalam perjalanan kehidupan. Dan Tuhan tetap memberkati bersama dengan segenap keluarga besar untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk pemakaman bagi orang-orang yang kami kasihi yang telah lebih dahulu mendahului kami. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur bahwa kemarin sidang pleno telah dilaksanakan dan masih akan dilaksanakan pada tanggal 29 atau hari Sabtu depan ini. Kami percaya bahwa semua proses itu akan Tuhan berkati, dan semua komisi termasuk OIG Tuhan persiapkan untuk kemudian mempersiapkan apa yang akan mereka sampaikan dalam sidang pleno. Kami semua yang hadir, kami percaya Tuhan tetap memberkati kami semua dalam berbagai perkara yang kami hadapi. Dan kami bersyukur bersama bahwa anak kekasih kami Richard hari ini, Richard Ralph Lapua, telah menerima pelayanan baptisan kudus dari majelis gereja. Dan kami yakin anak kekasih kami Richard, Tuhan berkati dalam pertumbuhannya. Jadikanlah dia menjadi anak yang setia kepada Tuhan dalam hidupnya dan menjadi berguna bagi keluarga, berguna bagi gereja, dan berguna bagi bangsa dan negara kami. Dan kami yakin kedua orang tuanya, Bapak Marlinus Intan bersama dengan Ibu Rusmayanti Lafua, Tuhan berkati dalam perjalanan kehidupan sehingga membimbing dan mengarahkan anak kekasih Richard kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Dan terlebih khusus untuk Bapak kekasih Bapak Marlinus Bintan yang sekarang ini tidak bersama-sama dengan kami, ya karena tidak memungkinkan dia untuk datang bersama-sama dengan kami, ada dia di luar negeri dalam pelayarannya, dan kami yakin Tuhan kuatkan, dan kami yakin bahwa ia mengikuti ya ibadah ini secara live streaming. Ya Bapa kami di surga, kami yakin bahwa ibadah-ibadah yang kami lakukan oleh umat-Mu hari ini termasuk bagi kami yang ada di Biringkanaya, Tuhan tetap memberkati,
dan juga pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan berkati, dan juga perdamaian dunia ini Tuhan berkati. Dan lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus Muhalis kami, yang adalah juru syafaat bagi kami, dan yang terus menerus mengajarkan kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman, Bapak Pendeta Manase Deran dan Sarjana Teologi. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk menghayati firman Tuhan sebagai sumber sukacita sejati. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sementara dalam keadaan kita bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Mazmur 119 ayat 167 sampai 168. Demikian. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita tetap bersama-sama kita renungkan dan camkan apa yang telah kita alami dan dengar dalam ibadah ini. Karena itu pergilah sebagai utusan Tuhan yang senantiasa menghayati dan melakukan firman Tuhan sebagai sumber sukacita sejati. Dan karena itu arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam sepanjang ibadah kita sampai saat ini. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing sambil terus berkata bahwa oh Tuhan pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri.